Halo, selamat siang semuanya. Jadi kembali lagi bersama Choi Istri Sintia Wulandari dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lagi tentang research on ELT, dan topik kali ini itu ada pertama variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian dan jenis-jenis dari variabel penelitian. Yang kedua itu ada populasi. Apa itu populasi, sampling, dan macam-macam dari teknik sampling. Nah, yang pertama kita bahas adalah variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Jadi, variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Nah, jadi diteliti oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Jadi istilahnya variabel itu adalah objek atau subjek. Jadi variabel itu bisa berbentuk objek, bisa juga berbentuk subjek. Dan selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari variabel penelitian. Nah, sebenarnya jenis-jenis variabel penelitian ini berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu hubungan antara variabel, dan yang kedua itu ada sifat variabel, dan yang ketiga ada urgensi faktual, yang keempat itu ada tips skala pengukur, dan yang terakhir itu ada penampilan waktu pengukuran. Nah, dari 5 jenis variabel itu dibagi lagi. Jadi kelima jenis ini punya sub lagi. Yang pertama, hubungan antar variabel itu dibagi lagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Terus yang kedua ada variabel terikat, itu yang bisa dibilang dependent variable. Sama yang ketiga itu variabel control atau control variable. Nah, untuk yang ketiga variabel ini akan aku jelaskan secara singkat. Yang pertama variabel bebas. Itu variabel bebas bisa kita artikan seperti namanya, dia bebas, artinya dia tidak terikat oleh variabel lainnya. Contohnya dalam suatu penelitian, misalnya kita meneliti judulnya itu, judul penelitian kita itu ada pengaruh. Nah, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar. Nah, jadi yang menjadi variabel bebas itu adalah motivasi belajar. Kenapa? Karena motivasi belajar ini tidak terikat dengan variabel-variabel yang lain. Jadi dia yang menjadi tolak ukur dari suatu keberhasilan suatu variabel terikat itu. Balik lagi langsung ke variabel terikat. Jadi variabel bebas dengan variabel terikat itu sebenarnya berhubungan ya, atau bisa dijelaskan dalam satu kali penjelasan, sama seperti tadi dalam satu judul, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar. Jadi motivasi belajar ini variabel bebasnya, dan prestasi belajar ini adalah variabel terikatnya. Kenapa dibilang terikat? Karena prestasi belajar itu diikat oleh motivasi belajar. Jadi banyak yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, sedangkan motivasi belajar ini adalah suatu cara atau suatu faktor yang dapat mencapai prestasi belajar siswa tersebut. Nah, terakhir itu ada variabel kontrol, tapi itu sangat jarang sih kalau dari beberapa sumber yang saya baca. Itu jarang digunakan kecuali kita melakukan penelitian dalam bentuk eksperimen. Nah, lanjut. Untuk yang kedua itu ada sifat variabel. Sifat variabel dibagi menjadi 2 lagi. Nah, mohon maaf untuk seterusnya karena ini banyak banget, jadi aku sebutin aja jenis-jenisnya ya. Jadi aku tidak terlalu menjelaskan secara detail. Aku akan menyebutkan jenis-jenis dari berbagai variabel-variabel yang ada. Nah, yang kedua itu dari sifat variabel dibagi menjadi 2. Yang pertama ada variabel dinamis, ada variabel statis. Terus dari urgensi faktual itu dibagi lagi menjadi 2 juga, sama menjadi 2. Yang pertama adalah konseptual, dan yang kedua bingung sorry. Jadi dari urgensi faktual dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konseptual dan ada variabel faktual. Nah, yang keempat ada tips skala pengukur. Nah, dari tips skala pengukur itu dibagi lagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada variabel nominal,
dan yang kedua itu variabel ordinal, terus yang ketiga ada interval, dan yang keempat ada rasio. Terus yang terakhir itu variabel penampilan waktu pengukuran. Jadi berdasarkan penampilan waktu pengukuran, variabel ini ada dua jenis. Yang pertama itu maksimalis dan yang kedua ada tipikalis. Terus untuk soal pertama atau pembahasan pertama itu sudah selesai. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian dari populasi, pengertian dari sampling, dan macam-macam teknik sampling. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang populasi. Populasi, apa sih populasi itu? Jadi populasi itu adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas atau karakteristik tersendiri yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Jadi secara singkatnya itu adalah populasi itu kumpulan dari beberapa variabel, tapi yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu yang memang ditunjuk oleh peneliti. Terus yang kedua itu ada sampling. Apa sih itu sampling? Nah, sebenarnya sampling itu adalah bagian yang lebih kecil daripada populasi, sama seperti hubungan antara populasi dan individu. Jadi sampling itu adalah suatu objek atau subjek sampling itu adalah kegiatan pengambilan sampel. Nah, sampel itu adalah objek atau subjek yang memang ingin diteliti oleh seorang peneliti dan untuk ditarik kesimpulannya. Jadi bisa dibilang sampling itu bahasa Inggris yang artinya pengambilan sampel. Jadi simpelnya sampling itu adalah pengambilan suatu sampel dari sebuah penelitian. Terus selanjutnya macam-macam teknik sampling. Macam-macam teknik sampling itu yang sebenarnya secara umum secara generally pengambilan sampel atau teknik sampling itu dibagi jadi dua, probability sampling dan probability. Aduh, ribet banget ya. Probability sampling dan probability. Yes, probability sampling. Jadi pengambilan sampel probability itu artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, dan non-probability itu artinya pengambilan sampel yang tidak acak. Nah, terus untuk probability itu juga dibagi lagi, ada jenisnya lagi. Jadi yang pertama itu simple random sampling, terus yang kedua ada systematic random sampling, terus ada stratified random sampling, terus yang keempat ada cluster random sampling, terus ada yang terakhir multi-stage sampling, atau bisa kita bilang yang pertama itu simple random sampling, artinya pengambilan sampel secara acak yang sederhana. Terus ada systematic random sampling, itu artinya pengambilan sampel secara acak tapi dengan sistematis. Terus yang stratified random sampling itu artinya pengambilan sampel secara acak tapi berstrata atau bertingkat ya. Terus cluster random sampling itu pengambilan sampel acak berdasarkan area. Dan yang terakhir ada multi-stage random sampling, artinya pengambilan sampel secara acak yang bertingkat. Nah, terus yang non probability itu juga ada 5 jenis. Yang pertama itu purposive sampling, yang kedua ada snowball sampling, yang ketiga ada accidental sampling, yang keempat ada quota sampling, dan yang terakhir ada teknik sampling. Nah, mungkin itu aja penjelasannya biar nggak terlalu panjang lebar. Semoga bisa dimengerti dan thank you so much. Mohon maaf kalau ada salah-salah.